Prabowo tidak sanggup melanjutkan pembangunan IKN, proyek tol, bandara demi makan siang gratis. Biarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya, waktu yang akan menguji sejauh mana kemampuannya berpolitik. Apakah masih bisa secemerlang pada saat masih di PDI Perjuangan? Jika mengadu banteng soal konsistensi dan ketahanan, Soeharto pun sampai ampun dibuat. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the Akhirnya PDI Perjuangan resmi memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo pada hari Minggu 15 Desember 2024. Alasan pemecatan ini sudah jadi rahasia umum. Selain karena mengkhianati Partai PDI Perjuangan, Jokowi juga melanggar konstitusi lewat Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan iparnya Anwar Usman agar meloloskan Gibran bisa menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Seperti biasa, PDI Perjuangan selalu tegas dan keras jika sudah bicara soal konstitusi dan undang-undang. Maklum, siapapun presidennya, konstitusi harus jadi mata angin tertinggi di Republik ini. PDI Perjuangan tidak peduli setinggi apapun jabatan dan status kadernya. Jika sudah melanggar konstitusi negara, Bu Mega tidak segan-segan untuk memecat kader-kadernya. Yang menarik, bukan Bu Mega yang mengumumkan Jokowi sekeluarga dan 24 kader PDIP lainnya yang dianggap berkhianat, melanggar ADART partai dan melanggar konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan pemecatan presiden 2 periode, wakil presiden aktif dan gubernur Sumut terpilih ini dilakukan oleh DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. 3 figur besar lainnya, Bambang Pacul, Said Abdullah, dan Oli Dodo Kambe, hanya duduk mendampingi selama pembacaan surat pemecatan. Selebihnya hanya ditemani oleh pengurus dan pegawai kantor DPP PDI Perjuangan. Ini menunjukkan sudah betapa tidak bernilainya lagi seorang pengkhianat partai bernama Jokowi, Gibran, dan Bobi di mata PDI Perjuangan. Saya memahami, sungguh tidak layak seorang nama pengkhianat keluar dari mulut seorang Bu Mega. Saya paham betul bagaimana Bu Mega dengan segenap kekuatan PDI Perjuangan memperjuangkan nama Jokowi mulai dari wali kota Solo hingga jadi presiden 2 periode. Juga dengan Gibran yang dulu sebenarnya dianggap prematur menjadi pemimpin daerah sampai harus merengek ke PDI Perjuangan agar dicalonkan di Pilwalkot Solo tahun 2021. Bobi Nasution, kurang apalagi PDI Perjuangan berkorban untuknya. Hanya modal dengkul semata, Bobi sukses diantarkan oleh PDI Perjuangan sebagai wali kota Medan, sekaligus menjadi batu loncatannya menjadi gubernur Sumatera Utara saat ini. Malah seharusnya pembacaan pemecatan Jokowi cukup dilakukan oleh kader salah satu PAC Kota Solo saja. Rasanya masih terlalu terhormat partai sebesar PDI Perjuangan membacakan pemecatan Jokowi oleh pengurus DPP partai yang sudah kenyang dengan segala bentuk pengkhianatan ini. Tetapi saya kagum dan menaruh rasa hormat kepada PDI Perjuangan. PDI memilih memecat Jokowi setelah pensiun, bukan pada saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bayangkan, di mana wibawa seorang Jokowi andai dia dipecat pada saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bisa jadi konflik yang jauh lebih besar sangat mungkin terjadi di negara ini. PDI Perjuangan sebagai partai politik masih menghargai presiden sebagai lembaga dan institusi negara ini, meski secara pribadi tidak ada harganya lagi sama sekali untuk partai. Meski Jokowi berupaya menumbangkan kaki-kaki banteng karena kegagalan memuluskan niat 3 periode. Menjaga marwah presiden aktif adalah kewajiban seluruh lembaga politik termasuk PDI Perjuangan. Tanda bahwa PDI Perjuangan lagi-lagi masih mengajarkan Jokowi soal etika berpolitik. PDI Perjuangan juga sekaligus memastikan agar tidak ada dualisme internal partai. Andai Jokowi dipecat pada saat menjadi masih presiden, maka besar kemungkinan loyalis-loyalis Jokowi di tubuh PDIP akan menggeruduk Bu Mega. Contoh nyata, Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait, dan Effendi Simbolon.
Tiga nama-nama ini adalah ekornya Jokowi yang ikut keluar dari PDI Perjuangan dan membelot ke partai seberang. Langkah PDI Perjuangan ini sekaligus sebagai upaya cek kadar loyalitas. Siapa yang setia dengan konstitusi atau siapa yang setia dengan figur semata dengan jabatan-jabatan yang akan dijanjikan nantinya. Tidak hanya sampai di sana, usaha merongrong PDI Perjuangan datang dari upaya hukum dengan berupaya agar SK kepengurusan partai yang baru tidak disahkan lewat Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik oleh Jokowi. Termasuk upaya kriminalisasi PDI Perjuangan lewat Sekjen PDI Hasto Kristianto yang harus berulang kali diancam oleh penegak hukum dengan ancaman berbagai kasus hukum yang kesannya mengada-ada. Beruntung usaha itu tidak kesampaian karena kader-kader PDI Perjuangan mayoritas loyal kepada ideologi partai, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus yang mirip-mirip pernah terjadi dengan Partai Demokrat. Ketika tangan kanan Jokowi, Jenderal Muldoko, ingin merebut Demokrat dari tangan AHY. Secara logika saja, tidak mungkin kepala staf kepresidenan seorang Jokowi berani menggarong Partai Demokrat jika bukan karena restunya Jokowi. Jelas itu atas sepengetahuan Presiden Jokowi saat itu. Tapi Demokrat beruntung, kader PDI Perjuangan yang kebetulan Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasona Lauli, tidak mau mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat versi Jenderal Muldoko. Pemecatan Jokowi oleh PDI Perjuangan sekaligus mempertegas jika Jokowi dan keluarganya adalah pribadi yang tidak taat administrasi kepartaian, tidak ingin berproses dalam berorganisasi. Jokowi sangat buruk dalam hal berorganisasi serta ingin menerobos segala aturan yang ada tanpa mempertimbangkan etika organisasi sama sekali. Soal beberapa partai yang katanya bersedia menampung Jokowi atau Gibran, bagi saya sah-sah saja. Memang politisi ulung haruslah berpartai. Biarkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Waktu yang akan menguji sejauh mana kemampuannya berpolitik. Apakah masih bisa secemerlang pada saat masih di PDI Perjuangan? Atau jangan-jangan hanya menjadi gelandangan politik dan menjadi sendirian mempertanggungjawabkan kerja-kerja yang makin hari makin jelas. Prabowo tidak sanggup melanjutkan pembangunan IKN, proyek tol, bandara demi makan siang gratis. Partai-partai politik jelas harus berpikir berkali-kali jika ingin memasukkan barang bekas ini ke struktur organisasi mereka, baik sebagai ketua, kader, maupun pembina, atau hanya sekedar menumpang nama saja. Memasukkan orang lain yang merusak partai lain jelas sebuah bumerang bagi partai-partai yang ingin meminang Jokowi dan keluarganya. Dalam pikiran mereka, sampai kapan partai ini bisa bertahan? Apakah partai ini akan bisa sekuat PDI Perjuangan? Seperti kata Adian Napitupulu, keberuntungan Jokowi sudah selesai. Jokowi akan selesai 20 Oktober, tetapi PDI Perjuangan akan selamanya eksis. Ini sekaligus menjawab ancamannya kepada Andi Wijayanto. Kalian hebat jika bisa kalahkan saya. Ternyata keangkuhan itu hanya bertahan sebentar. Pada akhirnya mulai ambruk begitu pilkada serentak selesai dan partai-partai tak serius meminangnya sebagai kader. Di atas Jokowi masih ada PDI Perjuangan. Jokowi gagal mematahkan tanduk banteng. Jokowi bahkan gagal mematahkan 1 cm pun kuku banteng. Bagi Banteng, dia hanya kambing yang mencoba menggeruduk tetapi tidak paham menghitung kekuatannya sebesar apa. Modal nekat boleh saja, tetapi jika mengadu Banteng soal konsistensi dan ketahanan, Soeharto pun sampai ampun dibuatnya. Saya John Sitorus, Insight.